Kita lanjut ya, fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wal wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ulang ya. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Hewan seluruhnya adalah suci. Suci bukan halal ya, suci. Hewan seluruhnya adalah suci. Anjing, wal khinzira dan babi, wa ma tawallada minhuma dan perkara yang lahir dari anjing dan babi, au min ahadihima atau dari salah satu. Nah, ini harus kita ketahui ya, seluruh binatang adalah suci. Binatang itu lawan tumbuhan, nah itu binatang yang ada nyawanya ya. Nah, termasuk kucing. Nah, kucing ini hayawan ya. Dia suci. Jadi kalau ustadz lagi sholat, kucing ngendus-ngendus sarung ustadz, di pangkuan ustadz, aman tuh ya. Aduh, cuman nih kucing nih tadi kemungkinan jalan-jalan ke tong sampah gitu kan. Itu sama aja semua Pak, betul lah. Kalau gitu anak bapak juga bisa jadi nanti jalan-jalan ke tong sampah pegang bapak kan bisa jadi kan gitu, kalau mikirnya kayak gitu kan. Nah, paham ya? Hewan itu seluruhnya suci kecuali asu, anjing. Paham lah anjing ya, terus diterangkan anjing itu kan, karena anjing hari-hari kita lihat. Wal khinzira dan babi. Nah kalau ini kita lihatnya baru di TV, di Facebook. Kalau ketemu saya belum pernah nih. Ustaz pernah ketemu khinzir langsung? Belum. Bapak? Belum. Hanya babi yang suka dijual di pasar-pasar, yang di hutan pun babi juga ya. Atau peranakan daripada babi dan anjing kawin sama babi lahir anak gitu kan. Atau kucing kawin sama anjing lahir anak dari anjing. Nah itu sama juga, sehukum dengan babi atau anjing. Apa tuh? Olahan maksudnya? Bukan, ini mah binatang yang dikawinkan ke babi gitu. Mau diolah mau dicampur ya tetap aja. Paham ya? Nah itu bukan benda suci namanya. Nah ini ingat-ingat Pak ya, ingat-ingat. Pokoknya nanti kalau Bapak ketemu dengan singa, saya tadi siang nengok orang Abu Dhabi, mainannya Abu Dhabi itu orang-orang kaya itu bukan dengan ayam, singa, betul lah, harimau, kukang, apa lagi? Kukang tahu kan? Kukang. Jadi kalau dia sholat duha terus singanya nempel di sini gimana kan? Nah, suci singa tuh Pak, ya suci. Singa tuh makhluk suci, ya singa. Rimau, musang, ikan. Pokoknya selain yang tiga nih, ya. Awas bukan halal, suci ya. Tak semua yang suci halal. Betul lah. Kita manusia suci dah, makhluk suci dah. Halal dimakan dah? Haram. Oh ingat-ingat tuh. Oh ini katanya makhluk suci boleh dimakan. Semua yang suci boleh dimakan. Nah itu kesimpulan salah, ya kesimpulan salah. Binatang seluruhnya suci kecuali, ulang, yang dikecualikan apa?
anjing, babi yang terlahir dari anjing dan babi atau yang terlahir dari salah satu. Nah, ini penjelasannya begini. Al-aslu fil hayawanati at-taharatu. Prinsip dasar, hukum asal binatang-binatang itu suci. Karena fi'il ibad, karena untuk kemanfaatan hamba-hambanya. Ya. Jadi makhluk-makhluk, binatang-binatang, cacing termasuk tuh, kutu, ya, belut, itu binatang juga. Dicipta limana fi'il ibad, agar diambil manfaat oleh hamba-hamba Allah, manusia maksudnya, ya, gitu. Karena manusia ini oleh Allah dimuliakan, diberi tugas untuk ngabdi kepadanya, maka difasilitasi dari langit diturunin hujan, betul? Dari dalam bumi ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian disediakan protein-protein hewaninya, betul? Kalau kamu enak makan dikasih daging, betul? Ikan, belut dan sebagainya. Kalau kamu pengen agak senang melakukan perjalanan berat, ngangkat-ngangkat, kasih kuda, betul? Keldai, oh, gitu. Pengen susu, kasih sapi, kasih kambing. Makhlukoh limana fi'il ibad, seluruh binatang dicipta tuh prinsipnya adalah suci karena untuk dimanfaatin manusia. Wala yahsulu al-intifa'u al-kamilu illa bit-taharah. Dan tak akan terjadi manusia bisa mengambil, memanfaatkan binatang yang Allah cipta kecuali binatang itu sendiri dihukumi suci. Paham Pak ya? Bagaimana Bapak nak nunggang kuda kalau kudanya sendiri hukumnya najis? Betul, jangan ditunggang, itu najis tuh. Oh, kan gitu jadi. Paham ya? Oh, gitu. Bapak nak bajak sawah bawa kerbau, kata Ustadz tuh itu najis, jangan digunakan. Nah, tak jadi lagi, betul lah. Nah, gitu. Nah, maka tidak boleh tidak, ya, binatang tersebut, hewan tersebut harus dihukumi suci. Titik sampai situ. Berikutnya, wastamarra Malikun radhiyallahu taala anhu ala dzalik. Imam Malik, ya, Imam Malik yang menjadi rujukan di madhab Malikiyah, betul? Memegang prinsip ini tanpa ada pengecualiannya. Al-aslu fil hayawanat at-taharah li'annaha makhluqatun limana fi'il ibad wala yahsulu al-intifa'ul kamil illa bit-tahar. Gitu ya. Nah, itu Imam Malik mau begitu, tanpa ada illal kalba wal hinjiro gitu. Wastasna Syafi'i wa man naha nahwahu al-kalba wal khinjira wa far'a ahadihima. Sedangkan Imam Syafi'i yang menjadi rujukan di madhab Syafi'iyah, dari prinsip itu beliau mengecualikan dua, yaitu apa? Anjing, babi, dan peranakan dari salah satu. Paham ya? Nah, awas sekali lagi, di madhab Syafi'i anjing dan babi dikeluarkan dari prinsip tadi. Dari prinsip apa? Al-aslu fil hayawanati at-taharatu. Ya, prinsip dasar hukum binatang itu suci. Paham ya? Nah, itu madhab Malik memegang itu. Kalau Imam Syafi'i mengecualikan, maka pakai illah tadi kan, illal kalba wal hinjira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihim. Paham Pak ya? Nah, perkara halal dimakan atau tidak itu pembahasannya bukan di sini. Nanti di bab al-aqlu, di bab makanan, ya. Paham enggak Pak perbedaan Imam Malik sama Imam Syafi'i? Terus paham gitu. Ya, terus paham.
Jadi kalau ada umat Islam, betul ya, cara berfikihnya beda dengan kita. Kata kita khinzir itu najis misalnya kan, gitu. Sementara Imam Malik tak sependapat dengan kita, paham ya? Itu Bapak dan kita semua harus tahu, paham ya? Dengan gara-gara perbedaan itu lalu kita bilang wah dia aliran sesat, kata kita. Awas, bahaya itu. Jadi kita harus ngerti ya perbedaan. Ini kan sekarang ini zaman keterbukaan, betul lah. Kalau kita menyampaikan hanya satu, nanti kita akhirnya memponis yang enggak kan sama orang, paham ya? Padahal itu kan perbedaan pendapat, paham ya? Kalau Imam Syafi'i kan daripada anjing itu bukan hanya jilatannya yang najis, betul lah, seluruhnya, betul lah, seluruhnya. Nah, wa tajjallahu bimafhumi hadisil hirra wa innaha laisat binajasatin wa huwa hadisun hasanun sahihun wa biqaulihi sallam tahuru ina yahadikum ida walagha fihil kalbu ayyugsala sab'a marratin ulahunna bitturab. Wajhud dilalah anna tahur ma'nahu al-mutahhir wa tathhir la yakunu illa an hadasin aw najisin wala hadasin alal ina fata'ayyana an najsu. Nah, ini dalil yang kita pegang ya, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, cara ngebersihin wadah salah seorang kalian apabila wadah tersebut dijilat anjing adalah wadah tadi dibasuh 7 kali. Salah satunya atau yang pertamanya pakai tanah. Awas, sekali lagi ini teks hadisnya gitu, Bapak harus ngebayangin. Ada wadah makanan, wadah air gitu ya. Dijilat anjing. Jilat pakai apa? Lidah. Nah, dijilatin. Nah, cara ngebersihin wadah tadi bukan dibuang ke sungai, tapi itu dibasuh pakai air. Awas, dibasuh pakai air. Berapa kali? Sab'a marrat, 7 kali. Salah satunya ketiga dan seterusnya. Paham ya? Oh, dicampuri lah. Apa tuh? Air mengalir. Ya, pokoknya Bapak mau alirkan pakai gayung, mau pakai keran, pokoknya dibersihin. Kalau airnya lebih dari 2 kula, boleh ya dicemplungin ke dalam, tak ada masalah. Tapi kalau kurang dari 2 kula, betul? Gitu. Bapak alirkan air, ya. Kan namanya basuh tuh sailan, kemarin sudah kan? Namanya membasuh sailanul ma'i alal ina. Ngalirnya air di atas wadah. Paham ya? Ngalirnya air di atas, berarti airnya itu ngalir. Sailan, bukan diusap, ya, bukan diusap, dibasuh. Kayak wudu, gitu kan? Dibasuh itu artinya air itu harus mengalir di atas anggota wudu. Paham ya? Nah, maksud tahur itu adalah tathir, membersihkan, mensucikan. Nah, istilah mensucikan, nah, dalam istilah itu pasti dari salah satu 2 hal, dari najis atau dari hadas. Paham ya? Dari najis atau dari hadas. Kemarin kan sudah wudu ngebersihin diri dari hadas, mandi besar ngebersihkan diri dari hadas. Kalau najis, ngebersihin diri dari najis, gitu kan? Nah, maka
pastilah kalau wadah itu kan tak ada hadas, tak ada wadah nih berhadas, gitu kan, tak mungkin. Yang berhadas mah orang, gitu kan. Nah, kalau wadah nih pastilah najis, paham dah? Bernajis. Kalau wadah itu apa? Bernajis. Nah maka kalau begitu, kalau makna tahur itu tathir, membersihkan, mensucikan, berarti menunjukkan bahwa anjing itu adalah najis. Paham ya? Anjing itu adalah najis. Wa amma najasatul hinjir fahtajja li najasatihi bi annahu aswa'u halan minal kalbi. Li annahu la yajuzu al intifa'u bih. Yang berikutnya yang dikecualikan yang kedua kan tadi apa? Babi, betul lah. Apa dalil bahwa babi itu najis? Bahwa yang jadi dalil daripada kenajisan babi itu adalah babi itu lebih buruk keadaannya daripada anjing. Oleh karena itu maka dalam Al-Quran dilarang kita memanfaatkan daging babi. Kan haram dimakan daging babi. Betul lah? Hurimat alaikumul maitatu walahmul, diharamkan atas kalian bangkai dan daging anjing. Karena yang biasa dimakan tuh daging. Kalau tulang kan dibuang biasanya, betul lah. Tapi kan semuanya jadinya kemana maksudnya? Kalau di madhab Syafi'i, babi itu seluruh unsurnya najis, bukan hanya dagingnya, termasuklah darahnya, liurnya, bulunya, gitu. Paham enggak? Awalnya di madhab Syafi'i, di madhab Syafi'i. Kalau Imam Malik kan yang tadi al aslu fil hayawanat at-toharah. Prinsip dasar binatang tuh suci. Paham enggak? Paham ya? Ini fikih Ustaz, bukan akidah ya. Kalau akidah beda, bahaya. Kalau fikih ini kita harus mau dan sanggup melihat kenyataan perbedaan. Tapi ada komentar wahada ghairu musallamin. Pendapat kias namanya ya. Pendapat ini tak bisa diiyahkan gitu. Yang mengatakan tadi bahwa khinzir itu najisnya adalah karena dia lebih buruk keadaannya daripada anjing, gitu kan? Itu karena dia dilarang untuk diambil manfaat. Kalau anjing di Quran ada tak ayat yang melarang daging anjing? Di Quran tak ada yang dilarang itu daging babi kan. Nah, tapi pendapat ini kata Imam As-Sanid tak boleh, tak bisa diiyahkan, tak bisa diterima. Li'annal hasarat kadalik, karena binatang-binatang yang hasyarat tuh melata ya, kayak apa, kayak curut gitu, hasyarat adalah seperti itu juga. Seperti itu tuh apa? Haram dikonsumsi kan? Curut boleh tak dikonsumsi? Kalajengking enggak kan? Tapi posisi dia tahirah, suci. Curut suci tak? Kalau misalnya Ustadz lagi sholat, curut masuk ke baju Ustaz, jadi batal tak salat? Enggak. Paham ya? Misalnya Ustaz lagi sujud,
tikus loncat ke sini. Kan ada hamster tuh. Anak-anak kita pelihara hamster misalnya. Masuk ke jubah ustad misalnya. Batal tak salat ustad gara-gara ada hamster masuk ke saku? Enggak, karena dia hewan suci. Tapi boleh dimakan enggak? Gitu kan? Ngerti ya? Gitu. Nah, dari sisi itu katanya tidak bisa dimakan. Wakil Ibnul Mundhir al-ijma' ala najasatihi. Berkata Ibnul Mundhir nukil satu pendapat bahwa ijma' ala najasatihi, telah terjadi ijma' atas kenajisan khinzir. Wa fihi nadhrun. Pendapat beliau ini perlu dipikir-pikir. Tak boleh langsung diterima. Kenapa? Li'annahu huki'an Malikin wa Ahmada taharatu. Karena ada hikayat, ada berita dari Imam Malik, diterima dari Imam Malik dan Imam Ahmad atas sucinya khinzir. Walihada qala An-Nawawi inna dilalatan najasatihi dhaifah. Bahwa pendalilan atas najisnya itu lemah. Wa hataja al-Mawardi bi qawlihi awlahma hinzirin fa innahu rizq. Wal murad jumlatul hinzir li anna lahmahu dakhala fi umumil mayyitah. Nah, ini dalam tafsir Imam Mawardi. Saya utarakan ini, Pak. Betul, saya utarakan ini bukan untuk merubah pemahaman kita dari kecil, betul? Ya. Tetap kita dengan apa yang kita paham. Cuman kita harus mengerti, betul? Paham enggak? Gitu. Jangan pula gara-gara ngaji dikasihkan semuanya, Bapak, udahlah. Gitu kan? Ngelus-ngelus anjing, kan tak penting, betul lah, tak penting. Paham enggak? Nah, cuman kita harus ngerti kalau ada muslim tak seperti kita punya pendapat, kita jangan membuat satu statement dia muslim sesat, jangan, ya. Nah, bahkan dalam madhab Syafi'i, najis anjing, najis babi itu adalah najis yang mughallad, taglid. Mughalladah, paling berat dari sisi cara mensucikannya, betul lah. Kalau kita dari kecil kan udah dipahamkan najis itu ada yang paling berat cara membersihinnya karena harus 7 kali pakai tanah, lagi namanya mughallad. Ada yang sedang-sedang namanya mutawassithah, ya kayak pipis kita, pipis kucing, kita itu mutawassithah. Ya, itu tak usah pakai tanah, betul lah. Itu Bapak cebok pakai tanah, kenapa ini nampak-nampaknya mughalladah nih, hendak sebau apapun, betul lah. Nah, tetap tak merubah status kemutawassitan. Middle najis tengah. Dia bukan kelas berat, ya, dia bukan kelas berat, kelas menengah ringan. Kemudian ada najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah makan cuma sedikit. Ya, hanya satu, yaitu air kencing anak laki-laki yang umurnya belum 2 tahun, belum makan apa-apa selain air susu. Dah. Wal maitatu kulluha najisah illa samaka wal jarada wa ibna adam. Nah, ini binatang yang sudah mati, bahasa Arabnya mayit. Ya, kalau bahasa Indonesianya bangkai. Bangkai itu bahasa Arabnya mayyitun. Ya, bangkai itu bahasa Arabnya mayyitun. Mayyitun itu bangkai ya. Tapi jangan bilang manusia mati bangkai, jangan, ngamuk orang. Ada ini, ada apa ya? Ada akhlak berbahasanya ketua ya. Ayo segera sholatkan bangkainya katanya. Itu ngamuk orang. Nah, dalam bahasa kita
untuk manusia meninggal tuh tak merubah Arabnya jadi mayit, betul lah? Mayitnya katanya udah dimandiin belum, betul lah? Padahal kalau kita terjemahin, gitu kan bangkai tadi, betul lah? Kan binatang yang hilang nyawanya itu disebut mayit. Nah, bahasa Indonesia untuk binatang namanya bangkai, untuk manusia namanya mayit atau jenazah. Illas sama kecuali binatang itu berjenis ikan, dah mati pun tak berstatus bangkai, sehingga dia tidak masuk dalam kategori binatang najis. Gitu. Kali lagi, seluruh bangkai adalah najis. Tak bisa kita makan hiu, betul lah? Coba, bisa tak orang jualan hiu hidup di pasar? Nah, di mana taruh? Betul lah, Pak? Hiu besar, ketua mancing dapat 1 kintal, mati kan? Dibawa ke rumah jadi bangkai, betul lah? Padahal dah berapa modal kita mancing? Untung lah, betul lah? Ikan tuh kalaupun mati tak dihukumi bangkai yang najis, gitu, bangkai yang najis. Yang kedua al-jarad. Al-jarad itu apa? Belalang. Apa? Belalang. Jenis belalang, ya, bukan hanya belalang yang itu. Jangkrik pun belalang juga. Wabna Adama, dan anak Adam. Jadi hewan berjenis anak Adam hilang nyawanya disebut mayit. Najis dah? Tidak, dikecualikan. Anak Adam mah bukan najis. Paham ya? Hah? Anak Adam. Ya, anak Adam tuh istilah lain dari manusia. Ya, istilah lain dari manusia tuh anak Adam. Ya bani Adam, wahai anak-anaknya Adam. Ya, anak Adam tuh ya kita-kita ini yang berjenis manusia, mau berkulit hitam, putih, sawo matang, manusia, ya. Penjelasannya, al-mayyitatu kulluha najisah liqauli ta'ala hurrimat alaikumul mayyitatu. Mayit atau bangkai seluruhnya adalah najis. Seluruhnya najis. Kalau najis berarti otomatis, ya. Dalam bab sholat kita jangan sholat membawa najis, betul? Jangan dalam pakaian tempat ada najis. Kemudian najis nu tak boleh dikonsumsi, tak boleh dimakan, tak boleh diperjualbelikan. Najis itu gitu, banyak ngepeknya. Sesuatu dihukumi najis. Kecuali, nah ada kecualinya tadi ya, kecuali najis, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, bangkai manusia, itu bukan najis. Nah seluruh bangkai adalah najis berdasarkan firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Wa tahrimu ma la hurmatalah walau darurata fi akli yadullu ala najasati. Coba Ustaz, diharamkan atas kalian bangkai, ada tak nyebut najis di situ? Coba kira-kira, diharamkan atas kalian bangkai, apa yang diharamkan? Awas nih, ini harus ngerti juga. Diharamkan bangkai,
Bangkainya yang diharamkan tuh atau apanya? Ah, itu harus ngerti ya. Ini karena sudah jadi bahasa. Tapi kalau kita pikir, apanya sih yang diharamkan kan gitu. Coba ada bangkai di situ, Ustadz tengok gini, haram enggak nengok bangkai? Anda paham enggak? Nah, maka harus ada kata yang disimpan di situ tuh. Apa yang diharamkan? Itu kan? Diharamkan kepada kalian emak-emak kalian. Ada kan ayat tuh? Anak-anak perempuan kalian, bibi-bibi kalian. Itulah apa maksudnya diharamkan? Kan menikahi, bukannya Pak Bibi, Bi apa kabar? Haram tuh kata. Kan bukan begitu yang diharamkan. Betul lah. Tapi yang diharamkan tuh apa? Menikahi. Awas, itu agak pelik tuh. Itu dalam usul fikih dikajinya. Ya. Diharamkan atas kalian bangkai, diharamkan atas kalian darah. Ini di badan ada darah nih. Betul lah. Kalau haram ngapa nempel? Oh ini dibuangin sama ustaz darah. Maksudnya apa? Haram mengkonsumsi. Coba kan ada firman tuh gitu kan? Apa yang diharamkan? Ya itu kan logika bahasa aja sudah paham kita. Iya, nah itu tadi. Jadi makanya gini tadi, membaca Quran itu kan bukan sembarang. Membaca dalam pengertian mengambil makna, betul. Iya, iya. Itu. Saya pernah membaca Ulumul Quran karya Imam Suyuti itu. Paling tidak seorang mufassir itu harus menguasai ilmu tentang Quran itu ada 103 lebih cabang ilmu. Paham ya? Itu dari seluruh sisi itu harus ngerti. Itulah. Apa tuh? Harsakum. Bisa hukum harsulakum. Fa'tu harsakum an-nasyid. Iya. Istri-istri kamu itu adalah ladang bagi kamu. Maka datangilah dia dari mana kamu mau. Tuh ya. Lu harus ngerti itu penyebab turunnya ayat itu gimana. Ya? Oke, lanjut. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Nah. Kan belum ada disebutkan najis kan? Tapi ini dijadikan oleh ulama sebagai dalil atas najisnya bangkai. Nah, gini katanya. Mengharamkan sesuatu yang la hurmata lahu, yang tidak ada keharaman padanya, wala darurata fi aklihi, dan tidak ada kemadaratan dalam memakannya, ya dulu ala najasati, nunjukin bahwa barang yang diharamkan itu najis. Paham ya? Nunjukin bahwa barang yang diharamkan itu najis. Dalam hal ini apa tadi? Bangkai. Li'anna syai'a innama yuhramu imma li hurmatihi aw li dhararihi aw najasatihi. Karena sesuatu diharamkan untuk diambil manfaat,
3 katanya alasannya. Karena dia terhormat kayak manusia, ya, atau karena memadaratkan kalau dikonsumsi kayak batu. Bapak coba telan batu, betul? Kan doror tuh. Au najasati, atau karena sesuatu tuh najis. Oh, ingat-ingat nih. Ingat-ingat. Ya. Ini kata ulama bukan kata saya. Sesuatu diharamkan tuh karena dia terhormat, karena dia memberi madarat, karena dia najis. Nah, bangkai ini bukan karena hurmahnya, bukan karena dorornya, tetapi karena najis. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan kemarin di awal pembahasan, di bab najis. Masih ingat tak apa definisi najis? Lupa lagi, padahal baru 2 bulan. Ada 3 hal ini. Makanya ada seloroh gini. Coba Pak, binatang tuh disebut bangkai kalau mati tidak disembeli sesuai sembelihan syariat. Tapi kalau Bapak sembelih dengan sembelihan syariat, itu jadi najis enggak matinya? Nah, kayak Ustadz Ali kan, tiap pagi dia buang nyawa binatang. Betul lah? Jadi najis tak setelah hilang nyawanya? Tidak. Sekarang Ustadz Ali bawa Honda, ada ayam lewat, mati, najis gak? Kenapa? Bangkai. Atau Ustadz pelihara kambing, sakit, mati, najis gak? Kenapa? Bangkai. Paham ya? Nah, ada ngomong orang Arab jahiliyah dulu, ngapa katanya yang kita punya campur tangan malah halal, tapi yang Tuhan langsung matikan malah najis. Coba pikir. Ada, itu bukan seloroh, memang mereka nih ngeyel. Betul lah, tak mau nerima hukum Tuhan kan? Allah sampaikan bangkai itu najis, gitu, tak boleh dimakan. Dia ngomongnya gitu. Itu yang bunuh kambing itu tangan lo. Tapi ngapa gara-gara pisau lo binatang itu jadi halal. Itu mati tanpa tangan manusia, mati karena penyakit, itu kan Tuhan yang bunuh katanya. Betul lah. Tapi kenapa malah justru tak halal? Paham enggak? Paham kan? Coba apa bedanya? Ini tentang halal dan tidaknya dimakan kan? Betul lah. Apa bedanya binatang yang mati dengan penyembelihan yang benar, betul, dengan hewan yang mati tanpa penyembelihan yang benar, atau hewan mati tanpa disembelih? Kan sama-sama mati, betul lah, sama-sama mati toh Pak, sama-sama. Paham Pak? Sama-sama mati kan, ujungnya disembelih mati, kena penyakit mati juga, betul lah, kan sama-sama mati. Kenapa yang satu jadi halal, yang satu jadi haram dikonsumsi? Nah, inilah beragama nih Pak, betul lah. Nah, kalau pakai akal Bapak kayak tadi, kayak orang jahiliyah tadi, ini langsung Tuhan yang bunuh, ini tangan Ali yang bunuh. Kenapa yang Tuhan langsung bunuh jadi haram gitu kan? Yang pakai tangan Ali dulu malah yang halal. Apa karena Ali Ustadz? Oh kan gitu jadinya pertanyaan. Nah, betul lah. Nah, ini agama Pak, betul lah agama. Kalau Bapak banyak nanya kayak orang jahiliyah tadi, nanti tak bisa beragama nih, tak masuk di logikaku. Akhirnya semua barang dimakan. Nak mati disembelih dimakan, tak mati disembelih pun dimakan. Dong sama-sama mati kata dia kan. Paham enggak? Nah, beragama ini harus ada kesanggupan tasliman sama itu. Ya, ada kesanggupan tunduk patuh meskipun nalar kita tak bisa ngolah. Paham ya? Tak bisa ngolah. Sama kayak gini, kayak nikah. Betul lah.
kayak nikah. Gara-gara angkah tuka wazawajtuka, betul? Jadi halal, terhormat. Padahal mas kawinnya cuma 100.000, hantaran tak ada, cuma 100, halal. Tapi tanpa angkah tuka wazawajtuka, betul lah, 200 juta. Tapi tanpa angkah tuka wazawaj, terhormat tak? Tidak, betul lah. Disebutnya itu bukan nikah tapi zina, betul lah. Coba, apa bedanya nikah sama zina? Ini betul lah. Makanya dalam sebuah hadis Rasul mengingatkan kepada kita kaum lelaki nih, ya, ittaqullaha fin nisa, kata baginda kan, kalian harus takut oleh Allah terkait istri-istri kalian tuh, ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Gitu kan? Kamu ambil dia dari orang tuanya disertai amanah Allah. Kamu halalkan dia, ya, dengan kalimah Allah. Jadi bukan pakai duit halalnya itu, tapi kalimah Allah. Coba pikir-pikir, mana gede 100.000 sama 200 juta? Gede 200 juta lah, anak kecil pun tahu. Yang itu mah pakai kedip mata. Jadi yang ini yang 100.000 angkah tuka wazawajtuka, kata bapaknya, kata yang mau nikahin, qabiltu nikaha wa tajbijaha bimahri madkurin 100.000, betul lah, halal. Nginap di rumah bapaknya, tadi kejar-kejar kan, paham dah Pak? Jadi awas, kata-kata tuh kadang memberikan efek, betul lah. Kata-kata tuh memberi efek. Mau tak dengan aku 200.000 semalam? Mau, kata. Apa jadi halal? Tidak kan? Tidak. Mau tak nikah dengan aku? Mau, kata. Tanya bapaknya, bapak mau tak menikahkan anak bapak ke saya? Boleh. Berapa mas kawinnya? 100.000. Mau cash atau ngutang? Ngutang pak, katanya. Boleh tak ngutang? Boleh. Kapan nak bayar? Nanti-nantilah pak. Boleh, yang penting ada angkah tuka wazawaj. Kalimah Allah itu tadi Ustaz, angkah tuka zawaj. Iya. Makanya tak boleh kita ganti dengan kata kuhibahkan. Kata Ustaz waktu nikahin putri Ustaz tuh, nah, abah kasihkan putri abah si ini kepada engkau. Boleh tak? Tak bisa, tak terganti kata nikah dan kawin tuh. Itu kalimah Allah. Paham tak? Kalimah Allah tuh itu. Makanya coba orang tua kita dulu kalau jadi saksi nikah itu betul-betul tuh, betul lah. Angkah tuka itu kan bahasa Arab, betul lah. Karena tak pandai, Pak Wak tolong bantulah, kata angkah tuka. Betul lah, betul kan? Karena sakral itu, betul lah. Nah lanjut, awas, kita bukan cerita nikah, cerita bangkai. Apa itu bangkai? Wal maitatu kullu man mata bihatfi anfi waqtalla fihi syartun min syuruti tadkiyah. Bangkai itu adalah setiap binatang yang mati secara wajar, ya, mati secara wajar, atau yang mati dengan disembeli tetapi cacat salah satu syarat penyembelihannya.
Paham ya? Salah satu dari syarat-syarat penyembelihannya cacat. Cacat itu tak ada, hilang. Paham ya? Nanti di bab penyembelihan kita bahas, di bab kurban. Ya. Nah, itu bangkai jadinya. Misalnya yang menyembelihnya itu orang kafir. Paham ya? Yang menyembelihnya orang kafir. Nyembelihnya pakai parang, parangnya tajam. Nyembelihnya persis kayak sembelihan Ustaz Ali, tapi dia tak iman dengan Allah. Jadi bangkai. Paham enggak? Jadi bangkai. Tak ada beda. Hasil penyembelihannya persis. Kenapa? Gurunya Ustaz Ali. Setiap Ustaz Ali menyembelih nengok aja dia. Oh gitu nyembelih. Paham enggak? Jadi tak boleh sembelihan orang kafir itu dimakan sama. Paham ya? Nah, gitu. Atau misalnya salah satu daripada hulkumnya itu tadi potong, dia hanya motong wadijannya, hulkumnya tidak. Lobang napas putus, lobang makan tidak, kehabisan darah mati, bangkai. Paham ya? Bangkai. Nah itu kan salah satu syarat penyembelihan hilang, tak terpenuhi, nah jadi bangkai. Jadi mati secara wajar, ya, atau mati dengan cara disembelih tapi syarat dari penyembelihan itu tidak terpenuhi semuanya. Nah, jadinya binatang mati itu adalah binatang bangkai. Awas, seluruh bangkai najis. Apa? Seluruh bangkai najis. Oleh karena itu maka haram dikonsumsi. Kecuali bangkai ikan laut, ikan darat sama, ya. Kemudian belalang, kemudian orang. Nah, gitu. Biar ujungnya ang semua, ikan. Betul lah, belalang, orang. Nah, gitu. Nah, itu kehilangan nyawa tidak merubah statusnya menjadi najis, tetap suci. Adalah ya. Ini nampaknya 1 bulan nih fikih terus, ya. Ganti karena bulan kemarin kan hadis terus, ya, fikih terus. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.